Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari kita sama-sama mendengari daripada riwayat singkat guru kita Kiai Syahranui Abdan Bangil yang disebut dengan Guru Bangil. Mari kita sedikit daripada manaqib beliau. Maka oleh itu tidak banyak komentar, kalau mau saja manaqib tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala tabi'ina lahum min hadhil ummah bi ihsanin wa bi sidqin amin wa sidqin yaqin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Atau kama qala Rasulullah al-hadis. Ma'asyiral hadirin wa tullab kulluhum rahimakumullah. Hadza nuzbatun yasiratun min manaqibi asy-syaikh Muhammad Syarwani Abdan. Salamun alal muhtari hawil mahasini, salamun alal ahbabi bi kulli ahyani, salamun alal wabdil kirami li jam'ina wa man yantama li hubban ila Syekh Syarwani. Salam sejahtera semoga tercurah kehariban Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan para pecinta mereka sampai hari kiamat. Dan salam sejahtera juga terucap kepada segenap yang hadir dalam acara haul guru kita ini, penundun kita Asy-Syaikh Muhammad Syarwani Abdan. Huwal alimul al-khabar syahril al-qabi bijawhari banjarin Syekh bi Bangil Syarwani. Mudhihu bi awqatil hayatil hidmatil ulumi wa ni'mal akhzi min sumrihi dani. Salilul kiram al-arifina bi rabbihim wa warizul asrarin huwa Syekh Syarwani. Salatu isyadil gala zil mafakhir halifatul qutbil dahri maulaya semani. Beliau Syekh Syarwani Abdan adalah seorang alim al-alamah, seorang yang telah menyatukan dalam dirinya antara ilmu syariat dan hakikat, antara ainul yakin dan hakul yakin. Sang mutiara dari Banjar, beliaulah Guru Bangil, beliaulah Syekh Muhammad Syarwani. Syekh Muhammad Syarwani Abdan adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Datuk Kelampaian Bangil. Beliau termasuk keturunan dari seorang alim yang masyhur, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang diterkenal dengan sebutan Datuk Kelampaian, yang hidup di zaman kerajaan Banjar sekitar 300 tahun yang lalu, yang mana Datuk Kelampaian ini adalah khalifah dari guru beliau Qutbuz Zaman Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Syekh Muhammad Syarwani Abdan dilahirkan pada tahun 1331 Hijriah atau 1913 Masehi di kota Bangil, di kota kecil Kampung Melayu Ilir, sekitar 40 km dari ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Beliau tumbuh besar dan dewasa dalam perhatian yang sempurna, serta telah mendapatkan pendidikan dan pemahaman tentang agama. Semenjak usia belia, di samping menerima pengajaran dari orang tua dan kerabat, beliau juga mengikuti pendidikan di Madrasah Darussalam Martapura, yang waktu itu dipimpin oleh paman beliau sendiri, yaitu Tuan Guru Al-Alim Al-Alama Asy-Syaikh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail. Dan pada usia yang masih sangat muda, dikarenakan dorongan semangat yang kuat untuk menambah dan menimba ilmu agama, maka beliau rela untuk meninggalkan kampung halaman dari daerah asalnya. Dan pada usia yang masih sangat muda, dikarenakan dorongan semangat yang kuat untuk menambah dan menimba ilmu agama,
maka beliau rela untuk meninggalkan kampung halaman daerah asalnya Martapura menuju Pulau Jawa dan bermukim di kota Bangil. Selama beberapa tahun di kota Bangil, beliau sempat belajar dan berguru pada beberapa ulama di kota Bangil dan Pasuruan, antara lain Kiai Mukhtar Gundang Bangil, Kiai Abu Hasan Waitan Warun Bangil, Kiai Bajuri Bangil, Kiai Ahmad Jupri Pasuruan. Rupanya keinginan kuat dan semangat belajar beliau yang tinggi itu diketahui oleh paman beliau sehingga pada usia kurang lebih 16 tahun beliau Muhammad Syarwani dibawa oleh pamannya Tuan Guru Syekh Muhammad Kashiful Anwar berangkat ke tanah suci Makkahul Mukarramah. Bersama beliau waktu itu ikut pula saudara sepupu beliau yakni Muhammad Syarwani Arif. Tasaffa bi aidil jauhari bainal mustafa talamat bianwarin ya Syekh Syarwani tafarrasa bihi al-arifuna bi annahu sayabqa rafi'al qadari wajahi wasyani. Muhammad Syarwani Abdan dan Muhammad Syarwani Arif selama di Mekah dididik dan diawasi serta dibimbing langsung oleh Tuan Guru Muhammad Kashiful Anwar. Di samping itu, selama di Makkah, beliau berdua juga sempat belajar dan berguru kepada beberapa ulama di sana. Di antaranya Asy-Syaikh Muhammad Amin Qutbi, Asy-Syaikh Muhammad Ali bin Husin Al-Maliki, Asy-Syaikh Alwi bin Abbas Al-Maliki, Asy-Syaikh Umar Hamdan, Asy-Syaikh Muhammad Arabi, Asy-Syaikh Hasan Masyad, Asy-Syaikh Abdullah Al-Bughari, Asy-Syaikh Saifullah Al-Gistani, Asy-Syaikh Syafi'i Kidah, Asy-Syaikh Sulaiman Amrud, Asy-Syaikh Ahyad Al-Bogori, dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Beliau Kiai Syarwani Abdan tidak hanya mendapat pendidikan secara teori, namun juga praktek secara langsung dalam membimbingan paman suka. Beliau tidak hanya mendapatkan pendidikan secara teori, namun juga praktek secara langsung dalam bimbingan paman sekaligus guru beliau Asy-Syaikh Muhammad Kashiful Anwar. Melihat kesungguhan, semangat dan kecerdasan kedua keponakan Tuan Guru Syekh Muhammad Kashiful Anwar ini, maka banyak guru-guru dan alim ulama di sana di Mekah memberikan kasih sayang dan perhatian yang besar kepada mereka berdua, sehingga dalam waktu yang singkat pendidikan yang diberikan telah tampak hasilnya, dan mereka berdua mulai dikenal di kota Mekah dengan julukan dua mutiara dari Banjar. Raqabi Hamakatbi a'la maqamatin bipahmi isyaratil ma'ani wa burhani tawalla bi tadrisil ulumi bi masjidil harami wa bi izni syekhi li Syekh Syarwani. Bahkan beliau telah mendapat kepercayaan untuk mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram atas bimbingan Asy-Syaikh Muhammad Amin Qutbi. Kemudian setelah kurang lebih 10 tahun Syekh Muhammad Syarwani Abdan dan Syekh Muhammad Syarwani Arif pulang ke Indonesia sekitar tahun 1941 Masehi. Wa fi audil mabruki absyir bi audatin wa nasimati rabi'i wa rihani. Majalisu ilmin aqada syaikhu khidmatan lirabtil salati baina madin wa jir'ani. Laqad syamma man arafa ma'arifa sholatun faja'u linail hazi min kanzil Syarwani. Sekembali di tanah air, beliau Syekh Syarwani Abdan memulai kegiatan mengajar dan berdakwah dengan melakukan beberapa aktivitas pengajaran di kota kelahirannya di Martapura serta mengadakan majelis taklim di rumah. Setelah beberapa tahun tinggal di Martapura, beliau kemudian pindah ke kota Bangil ini, menyusul keluarga beliau yang telah terlebih dahulu berdiam di sini, yakni di Bangil. Beliau merupakan sosok yang pandai menyembunyikan diri, humor, tidak suka berketenaran dan sangat menjauh dari kemasyhuran. Dan sifat itu pun tercermin dalam perilaku beliau sehari-hari, sehingga di awal-awal beliau bermukim di kota Bangil, banyak orang yang tidak mengetahui siapa beliau sebenarnya kecuali kerabat beliau sendiri dan beberapa ulama tertentu di kota Bangil. Itu pun setelah mereka diberitahu oleh Kiai Abdul Hamid Pasuruan yang merupakan kiai sepuh di kota Pasuruan. Banal ma'hada maimuna wa sa'dal tali'a
kama syamsu rahat min sahaibi qaumani walillahi mabniyun qad hawa durru wal aqra wal aqla wa jawharu sirri min bahri syarwani wa man luqbil jad wa min laqbil jaddi syahiri musammaya asa berkat asli ila far'il jiryani. Dan baru pada tahun 1970 beliau mendirikan sebuah pondok pesantren di kota Bangil ini. Hal ini karena beliau betul-betul seorang murid yang mentasdiqkan akan guru-gurunya. Karena menurut beliau perkataan seorang guru itu pasti benar, karena guru tidak akan bersifat dusta walaupun perkataan itu dalam bentuk doa. Lalu untuk mewujudkan itu seorang murid harus semaksimal mungkin untuk mewujudkan perkataan dan doa guru tersebut supaya tercatat sebagai seorang murid yang sidik. Dan kemudian pondok yang dibangun diberi nama Pondok Pesantren Datuk Kalampayan, sebuah nama yang beliau ambil dari lakop atau sebutan datuk beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajari, dengan harapan semoga keberkahan dan dari leluhur yang mulia tetap mengalir kepada anak cucu, murid-murid serta para pecinta. Wapihi entawat kullul matami'i wartawat bihi rauhu wal aisyu na'imu bisyarwani garan mamba'ul asrari wal ilmi wal huda wa kam qad tarabba min syuyukhin wa syabbani. Naam wa man wa min dawi sanani tatawarat biladun bi aqsarin wa anjumi syarwani. Disinilah tersimpan segala yang diinginkan para penuntut ilmu dari samudera pengetahuan dan barakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pondok ini sebagai sumber dari terpancarnya segala asrar dan ilmu yang bermanfaat serta menjadi sebab hidayah dan keberkahan bagi kita semua. Allahumma ij'al hadzal bu'atan mubarakatan nafi'atan daimatan ila yaumil qiyamah. Beliau Syekh Muhammad Syaroni Abdan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar dan mendidik para santri di pondok. Mudahhum bi awqatil hayati li khidmatil ulumi wa ni'mal akhzi min sumrihi dani. Mujahidu nafsin bi ijtihadin muraqibah muhasibuha dauman huwa Syekh Syarwani. Beliau juga suka mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna walau dalam urusan apapun. Hal ini tampak dari kesungguhan beliau dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Karena prinsip beliau, apabila pekerjaan itu dilakukan secara maksimal, maka Allah akan menampakkan kekurangannya dan Allah akan memberi petunjuk untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, iza tamamul amri bada nafsuhu. Iza tamamul amri bada nafsuhu. Dan beliau telah menghasilkan beberapa karya tulis, diantaranya yang telah diterbitkan adalah sebuah kitab atau buku yang berjudul Zakhiratus Samaniyatul Ahli Istiqomah atau Simpanan Berharga, dan terjemah serta sajarah Qasidah Al-Burdah, dan banyak pula dari murid-murid beliau yang menyebar di berbagai daerah di tanah air, khususnya daerah Kalimantan yang telah mampu untuk meneruskan perjuangan dan dalam berdakwah menyebarkan ilmu agama. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan bagi beliau atas segala yang telah dilakukan untuk memberi manfaat kepada umat. Akhirnya pada Senin malam 12 Safar 1410 Hijriah yang bertepatan dengan 11 September 1989 Masehi, beliau Syekh Muhammad Syaroni Abdan kembali menghadap Tuhannya dalam keadaan redha dan ridai sekitar waktu Isya dalam usia 76 tahun serta meninggalkan 27 orang putra dan putri. Rahimallahu wa rahmatul abrar wa sakanahu jannatul aqrar. Innallaha wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau dan menempatkan beliau dalam surganya. Asa Rabbuna yaghsha jami'a birahmatin wa atmim lana na'ma'a ya khairal mannan wa tawil lana al-a'mara bil khairi amiran wa wasi' lana al-arzaqa min ghairi hisban wa manna alaina bil awafi wa bil ridha wa bil lutfi amilna wa khatman bil iman. Mudah-mudahan berkat beliau Syekh Muhammad Syaroni Abdan dan berkat para solehin, Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mengabulkan segala doa
mengampuni segala dosa dan kesalahan kita di masa yang lalu, memanjangkan umur kita dalam sehat walafiat serta memenuhinya dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita yang halal, yang barakah, yang akan menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menutup umur kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan hadirnya kita semua di majelis haul yang mulia ini tercatat merupakan salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukti kita cinta kepada para kekasih Allah sehingga kita nantinya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i was-salihin wa husna ulaika rafiqa. Dzalika al-fadlu minallah wa kafa billahi alima. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.